dikasihi Tuhan, rasa kecewa sering sekali datang tidak terkendali sampai-sampai menguasai kita. Tidak jarang orang karena kecewa, dia marah. Begitu juga dia melampiaskannya dengan tidak mau keluar kamar ataupun membuat sebuah keputusan yang radikal, tidak mau lagi ketemu dengan orang itu. Sebetulnya Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-murid dalam Matius 11 ayat yang ke-6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh anggap remeh dengan rasa kecewa. Itu sebabnya Amsal pasal yang ke-4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini kepada saudara? Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang mudah kecewa? Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah orang yang tidak mudah kecewa adalah orang yang menyadari bahwa orang yang mengecewakan akan jauh lebih rugi daripada orang yang dikecewakan. Mengapa? Orang yang mengecewakan, maka Tuhan berkata, dia akan berperkara dengan orang itu. Tuhan melarang kita untuk menghakimi orang lain. Jadi ketika kita mengecewakan orang, maka Tuhan berperkara atas kita. Sebaliknya, kalau kita dikecewakan orang, biarlah Tuhan yang berperkara atas mereka. Jangan ambil porsi Tuhan. Ketika kita pahami ini, maka kita memutuskan untuk tidak mau kecewa. Yang kedua adalah orang yang tidak mau kecewa adalah orang yang sadar bahwa rasa kecewa membuka pintu bagi iblis untuk masuk ke dalam hidup kita dan menciptakan kekecewaan baru, bahkan kekecewaan yang lebih besar. Mengapa? Karena ketika kita kecewa, sering sekali perkataan, perbuatan kita, pikiran kita menjadi tidak terkendali, yang menjadi liar dan buas. Itu sebabnya kita perlu mewaspadai, jangan menjadi kecewa. Sebab ketika kita kecewa, kita membuka celah yang lebih besar bagi iblis untuk menambah lagi rasa kecewa kita dan membuat kita semakin lama semakin terperosok. Yang ketiga, orang yang bisa tidak kecewa sekalipun situasi mengecewakan adalah orang yang mengenal Allah, bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amsal berkata, orang ditajamkan oleh sesamanya, besi menajamkan besi. Jadi ketika kita dikecewakan oleh orang lain, kita tahu bahwa Allah sedang bekerja lewat seseorang yang lain untuk mengasah kita, mempertajam kita, yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang terakhir, orang bisa tidak kecewa apabila dia tinggal di dalam roh. Sebab rasa kecewa itu adalah daging, respon daging kita terhadap sesuatu yang tidak berkenan bagi kita. Tetapi ketika kita tinggal dalam roh, maka yang keluar adalah sukacita, damai sejahtera, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri. Dan itu membuat kita tidak sempat berpikir untuk kecewa ketika kita tinggal di dalam roh. Saudaraku, jangan anggap remeh dengan rasa kecewa saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak menjadi orang yang mudah kecewa,
Sebab itu membuktikan kecillah kekuatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah harapan.